Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam pembelajaran IPA kelas 5. Pekan ini kita sudah memasuki tema 4. Materi IPA di tema 4 adalah tentang sistem peredaran darah. Oke, kita mulai ya. Nah, di sini ada gambar seorang anak yang lututnya terluka. Dari luka tersebut keluar cairan yang berwarna merah. Cairan apa itu? Oke, betul ya, ada cairan yang bernama darah. Tubuh kita mengeluarkan darah saat kita terluka. Nah, darah ini adalah salah satu bagian dari sistem peredaran darah yang akan kita bahas kali ini. Sistem peredaran darah terdiri dari darah, jantung, dan pembuluh darah. Ketiganya akan kita bahas pada materi ini. Yang pertama adalah darah. Darah adalah cairan tubuh yang terbuat dari jaringan hidup, mengalir di seluruh bagian tubuh melalui kumpulan jaringan pembuluh darah. Kurang lebih 8% bobot tubuh manusia terisi oleh darah. Darah mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, mengangkut oksigen dan karbon dioksida dari alat pernapasan ke jaringan-jaringan di seluruh tubuh. Yang kedua, mengangkut sari makanan ke seluruh tubuh. Yang ketiga, mengangkut sisa metabolisme ke alat ekskresi. Dan yang keempat, mengedarkan hormon dari kelenjar hormon ke tempat yang membutuhkan. Nah, di sini ada gambar penyusun-penyusun darah. Jika kita lihat dari penyusunnya, darah tersusun dari plasma darah sebanyak 55%. Sel darah merah atau eritrosit sebanyak 45%. Sedangkan sisanya terdiri dari sel darah putih atau leukosit dan keping darah atau trombosit. Keempat bagian darah ini tersusun dari bahan yang berbeda dan memiliki fungsi yang berbeda pula. Nah, selanjutnya, organ selanjutnya adalah jantung. Jantung terbungkus oleh selaput yang disebut perikardium. Jantung manusia terdiri dari 4 ruang. Di gambar itu ya ada ruang bagian atas disebut serambi. Ruang serambi ini berfungsi untuk menerima darah. Serambi terbagi menjadi 2, ada serambi kanan dan serambi kiri. Kemudian ruang yang di bagian bawah disebut bilik. Bilik berfungsi untuk memompa darah. Bilik juga dibagi menjadi 2, ada bilik kanan dan bilik kiri. Nah, selain 4 ruang serambi dan bilik, jantung juga memiliki bagian lain. Serambi dan bilik dibatasi oleh sekat. Sekat di bagian kanan disebut katup tricuspidalis, sedangkan sebelah kiri disebut katup mitral atau bicuspidalis. Dari gambar ini bisa kita lihat ada bagian seperti selang, itu adalah pembuluh darah. Selanjutnya kita akan membahas tentang pembuluh darah. Pembuluh darah terdiri dari 3 macam. Ada pembuluh arteri atau nadi, pembuluh vena atau balik, dan pembuluh kapiler. Pembuluh arteri atau nadi adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh vena atau balik adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah kembali menuju jantung. Sedangkan pembuluh kapiler adalah pembuluh darah kecil yang berhubungan langsung dengan sel-sel jaringan tubuh. Khusus untuk pembuluh darah di paru-paru disebut pembuluh pulmonalis. Jadi kalau arteri di paru-paru namanya pembuluh arteri pulmonalis. Kalau pembuluh vena di paru-paru disebut pembuluh vena pulmonalis. Nah, jika kita gabungkan semua organ tadi, akan membentuk sistem peredaran darah. Di gambar ini kita lihat darah terus berputar di dalam tubuh kita, melewati semua organ tubuh kita. Menurut organ yang dilewati, peredaran darah dibagi menjadi 2, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Untuk peredaran darah besar dimulai dari bilik kiri, kemudian darah menuju aorta, masuk ke pembuluh arteri, diedarkan ke seluruh tubuh, masuk ke pembuluh darah pembuluh vena, dan kembali ke jantung masuk ke serambi kanan. Untuk peredaran darah kecil dimulai dari bilik kanan, kemudian darah masuk ke pembuluh arteri pulmonalis, kemudian masuk ke paru-paru, dilanjutkan ke pembuluh vena pulmonalis, dan kembali ke jantung masuk ke serambi kiri. Berdasarkan kandungan oksigennya, peredaran darah dibagi menjadi 2, yaitu ada peredaran darah bersih dan peredaran darah kotor. Peredaran darah bersih adalah peredaran darah yang mengandung banyak oksigen, sedangkan
Peredaran darah kotor adalah peredaran darah yang mengandung banyak karbon dioksida. Alurnya seperti ini. Untuk peredaran darah bersih dimulai dari paru-paru ke pembuluh vena pulmonalis, masuk ke jantung lewat serambi kiri, masuk ke bilik kiri, kemudian ke pembuluh arteri dan diedarkan ke seluruh tubuh. Sedangkan untuk peredaran darah kotor dari seluruh tubuh ke pembuluh vena, kembali ke jantung, masuk ke serambi kanan, masuk ke bilik kanan, kemudian ke pembuluh arteri pulmonalis dan ke paru-paru. Selanjutnya, kita akan membahas sedikit tentang sistem peredaran darah pada hewan. Hewan memiliki ciri khusus yang tentunya berbeda dengan hewan lain. Jadi, untuk sistem peredaran darahnya pun berbeda. Peredaran darah pada hewan dibagi menjadi dua, yaitu peredaran darah terbuka dan tertutup. Peredaran darah tertutup adalah peredaran darah yang melewati pembuluh darah. Sedangkan peredaran darah terbuka adalah peredaran darah yang mengalir bebas dan tidak melewati pembuluh darah. Untuk contoh hewan yang mempunyai peredaran darah terbuka adalah serangga. Sedangkan untuk cacing tanah, ikan, amfibi, reptilia, burung, dan mamalia memiliki peredaran darah tertutup. Baik, itu tadi penjelasan tentang materi sistem peredaran darah. Silahkan dipelajari dengan baik materinya. Anak-anak bisa mencari tambahan materi dari sumber belajar yang lain juga. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.